Tepuk tangan kalian. Makasih. Selamat malam Aumania. Ketemu lagi sama saya Otong Setiabudi. Yang masih grogi kalau siaran sendiri. Gimana nih Aumania nih? Weekend kerja? Kerja? Ya sama. Kerja mulu nggak kayak kaya ya? Sabar aja. Hidup itu mudah. Mudah-mudahan nggak susah. Daripada kita susah-susah, mending kita mulai. Ini dia Midnight Malam ini kita bahas soal dunia tipu-tipu. Tipu-tipu. Kali ini yang diincer orang yang mupeng banget jadi ASN. Ya emang sih, jadi ASN itu cita-cita banget. Gaji aman, pensiun aman. Yang paling penting, memenuhi syarat jadi mantu idaman. Jadi wajar lah kalau rebutan mau kerja jadi ASN. Lowongannya sih cuma 2. Yang daftar 1 kota. Ya sama kayak caleg. Jumlahnya ratusan ribu. Cuma rebutin kursi 1. Kalau mau dapat kursi mah mending bikin ke tukang mebel. Di Solo ada tuh yang jago tuh. Ya di Bekasi juga ada. Teman saya ada banyak pokoknya. Penonton juga mau kan jadi ASN kan? Mau. Ketuaan. Karena ASN itu bisa WFH. Dapat tukin alias tunjangan kinerja. Tanggal merah pasti libur. Ada gaji ke-13. Penonton nih, tanggal merahnya dihitem-hitemin. Disuruh masuk sama bos. Tanggal merah sama bos dihitemin. Masuk. Boro-boro libur, yang ada malah lembur. Gaji ASN kerja 12 bulan dapat gaji 13. 13 kali dapat. Penonton kerja 12 bulan. Tanggal 13 udah nyerah. Di tengah persaingan yang ketat kayak Arsenal sama Manchester City. MU juga cuma masih jauh. Ada aja orang yang ngelihat ini jadi ladang cuan. Bilangnya bantu. Padahal mah nipu. Ibarat lihat orang jatuh dari motor nih. Bilangnya mau bopong. Taunya nyolong. Sering banget tuh ya. Yang diangkat bukan orangnya malah dompetnya. Pas dibuka kosong. Jadi gini nih. Kasus tipu-tipu ini terungkap setelah ada seorang wanita berinisial SE datang ke bagian protokol dan komunikasi pimpinan atau Prokopim Setda Gresik pada Senin 6 April kemarin. Saat itu SE datang pakai baju khas ASN. Udah rapi tuh. Ketemu kepala bagian Prokopim Gresik Imam Basuki buat kasih surat penempatan tugas. SE bilang nih, dia ASN baru yang ditugaskan kerja di sana. Awalnya Imam gak curiga. Dia mikir nih, mungkin SE adalah pegawai baru hasil mutasi. Tapi setelah diteliti lagi, SK yang dibawa SE ternyata jujur janggal. Ngipok sendiri, nggak ada teman. Kejanggalan pertama, SK ASN milik SE cuma fotokopian dan ditujukan ke bagian humas. Padahal bagian humas udah lama ganti nama
jadi Prokopim. Kejanggalan kedua, tanda tangan yang ada di SK nggak sesuai. Nama pejabatnya sih benar, tapi tanda tangannya beda. Udah kayak cara gebetan tuh di Facebook Marketplace. Itu mah nyari motor ya. Di foto bening, pas ketemu doyan makan beling. Selain itu SK-nya juga aneh, karena masih pakai tanda tangan manual. Padahal kan udah matic sekarang. Bukan. Jadi sejak tahun 2020-an semua data kepegawaian udah online. Tanda tangan penetapan juga sudah bentuknya barcode. Pas di scan keluar tuh titipan bos. Wah, beda itu beda. Kejanggalan selanjutnya, SK yang dibawa ternyata kadaluarsa kayak Nastar Lebaran kemarin. Jadi SK-nya ternyata diterbitkan tahun 2024. Tapi SE baru masuk tahun 2026. Pas ditanya soal ini, SE cuma bengong, linglung, bingung, kayak habis kena gendam. Banyak yang janggal, masa nggak curiga sih? Ini dianya yang nggak baca apa jangan-jangan nggak bisa baca? Untungnya pihak Prokopim langsung mastiin nih, karena curiga kalau SE kena tipu. Mereka nanya nih soal riwayat pekerjaan SE sebelumnya. Saat itu SE ngaku kalau sebelumnya dia kerja di kantor kecamatan Menganti. Tapi anehnya dia nggak tahu siapa nama camat yang tugas di sana. Masa iya? Bawahan nggak tahu nama atasan. Kalau atasan nggak tahu nama bawahan mah, ya udah sering terjadi. Mas yang pakai topi NY. Makin bingung tuh ya. Pihak Prokopim akhirnya cross check lagi nih ke Sekretariat Kecamatan Menganti. Dan jawabannya wadidaw. Ternyata SE nggak pernah tercatat jadi pegawai di sana. Udah bawa SK palsu, jangan-jangan pengakuannya juga palsu. Tapi pihak Prokopim masih husnuzon, positive thinking. Mereka tetap coba verifikasi dan klarifikasi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Gresik. Hasilnya bisa ditebak. BKPSDM bilang mereka nggak pernah mengeluarkan SK tersebut. Nah, mereka juga negesin nih, kalau sejak 2024 belum ada rekrutmen lagi buat ASN baru. Jujur, fix, SE adalah korban penipuan. Kasian banget ya, udah jahit seragam, datang pagi-pagi buat ikutan apel, keliling-keliling buat kenalan, malah kena prank. Mirisnya, korban bukan cuma SE doang, total ada lebih dari selusin. Jadi ada sekitar 14 orang yang kena tipu SK palsu. Para korban ngaku pelaku mengiming-imingi mereka dengan tawaran bisa jadi ASN tanpa jalur resmi. Syaratnya harus setor uang 70 sampai 150 juta rupiah ke pelaku. Nah ini kok mau? Kok mau suruh bayar segitu buat jadi ASN? Padahal gaji pokok ASN eselon 3 di Gresik itu antara 2,9 sampai 5 juta. Nunggu kerja setahun dulu tuh baru balik modal. Itu juga kagak pakai makan, minum, beli pulsa, langganan Netflix kagak. Mendingan duitnya kan bisa buat warkop. Bisa untung tuh, bahkan bisa lebih gede tuh duitnya daripada kerja jadi ASN. Mungkin kalau nggak diutangin. Namanya juga usaha. Mungkin
Mungkin mereka nggak ngejar duitnya, tapi ngejar statusnya. Tapi miris sih ya. Udah setor sampai puluhan bahkan ratusan juta, bukannya jadi orang kantoran malah jadi korban penipuan. Miris banget. Saat ini pihak Pemkab Gresik masih menelusuri kasus penipuan ini. Dari hasil penipuan, hasil gak ketipu tuh Dari hasil penelusuran sementara, Sekda Gresik Ahmad Wasil bilang ada dugaan keterlibatan ordal di kasus ini. Satu ASN aktif dan satu mantan ASN yang sebelumnya dipecat karena pernah terlibat kasus yang sama. Lagian dulu dipecat doang, nggak dipenjarain, mana kapok. Pemkab Gresik saat ini sudah ngelaporin kasus ini ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti secara hukum. Nah, bagi masyarakat yang merasa menjadi korban, buruan dah lapor ke posko pengaduan. Gak usah takut-takut, biar semua korban bisa didata dan bisa dapat pendampingan. Dari kasus ini kita harus belajar, kalau ada yang nawarin kerja tapi disuruh setor dulu, jangan buru-buru percaya. Dicek dulu. Jangan-jangan dia admin judol. Ingat, orang kerja itu buat nyari duit, bukan ngeluarin duit. Walaupun faktanya ada juga ya. Itu dia sajian pembuka dari Midnight Live malam ini. Hari Senin, calm down, atur napas, atur dompet. Capek juga ya. Masih ada Monday Light News serta informasi menarik lainnya. Jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.